Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nomor peserta PPG 3514-32000271. NIM PPG 2254011100807 akan melaksanakan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, guru absen dulu ya. Irawa Satya Aji Pratama. Masuk ya. Bisma Yatnya Jaga Jista. Masuk ya. Ciko Safa. Masuk. Dimas Setiawan. Fathul Ilmi. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, coba sekarang sebelum kita mulai pelajaran dicek dulu kerapiannya, bajunya, atau barangkali di samping tempat duduknya masih ada sampah, silahkan dirapikan dulu. Sudah? Sudah bersih? Sudah ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ayo, ketua kelasnya pimpin berdoa. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dilanjutkan membaca surat pendek An-Nasr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kita lanjutkan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Ayo silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Vario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Balik. Baik anak-anak, masih ingat ya materi pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ibadah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu ada beberapa ibadah yang hanya kita lakukan ketika bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Coba guru pengen bertanya, masih ada yang ingatkah
dilaksanakannya sholat tarawih? Coba angkat tangan. Ya, berdiri. Coba yang keras. Pada bulan Ramadan setelah Isya. Betul sekali. Jadi sholat tarawih itu hanya dilakukan ketika bulan Ramadan. Waktunya setelah sholat Isya sampai sebelum subuh. Ya, jadi itu ya. Kemudian hari ini kita sampai pada pelajaran ke-10 tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, coba diperhatikan ya. 1. Mengidentifikasi kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menganalisis kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menyimpulkan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran. Anak-anak, jadi pada pembelajaran kali ini nanti kita akan melakukan diskusi ya. Namun sebelum diskusi, Bu Guru akan menayangkan sebuah materi yang ada di PowerPoint ya. Nanti sama amati dulu yang ditampilkan Bu Guru di depan ya. Anak-anak mengamati dulu sebelum kita melakukan diskusi. Begitu ya. Nah, ini coba yang pertama tentang kisah keteladanan Luqman. Coba dibaca dulu. Amin, berdiri. Luqman adalah anak dari pemutakin namun Ahed. Dia berkebangsaan Habsyi dari kota Sudan. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Dan kemudian diangkat menjadi hakim yang mendapat julukan Luqman Al-Hakim yang artinya Luqman yang bijaksana. Luqman adalah hamba Allah SWT yang salih dan tidak menerima kenabian, tapi menjadi seorang ayah yang melihat Allah. Luqman hidup selama 1000 tahun dan menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Luqman mendapatkan ilmu hikmat dari Allah sehingga nasihat yang disampaikan kepada anak dia bagikan. Baik, terima kasih Amin ya. Jadi sudah mendengarkan tadi ya yang dibacakan Amin. Salah satunya Luqman adalah anak dari Amrah bin Nahur bin ya. Tuh. Kemudian Luqman ini berasal dari kebangsaan Habsyi atau dari kota Sudan. Pekerjaan Luqman awalnya adalah seorang tukang kayu, seorang tukang jahit dan juga penggembala domba. Kemudian Luqman diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu hakimnya. Berikutnya Luqman mendapat julukan Luqman Al-Hakim yang artinya Luqman yang bijaksana. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi dia adalah seorang anbiya pilihan Allah. Jadi jelas bahwa Luqman itu bukan nabi, ya, manusia biasa, ya, tapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran karena kesolihannya. Berikutnya, silahkan siapa yang mau membaca? Anda boleh berdiri nak. Nasihat Luqman kepada anaknya sebagaimana tercantum dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19. Hal
3. Hendaklah berbuat kebajikan. Bentar, terima kasih. Jadi ini ya nasihat Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Luqman itu memberikan nasihat-nasihat kepada putranya yang bernama siapa? Taron. Ya, anaknya Luqman bernama Taron. Nasihat yang diberikan kepada anaknya yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Ya, anak-anak tahu nggak musyrik atau menyekutukan Allah itu apa? Musyrik atau menyekutukan Allah. Ya, madak-madakno Gusti Allah, ambil liyane itu tak boleh. Ya, itu ya. Baik anak-anak, berikutnya kita bagi kelompok dulu ya untuk persiapan diskusi. Seperti kemarin aja kita membaginya 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3, gitu ya. Sebelum kita nanti berdiskusi dan sebelum Bu Guru menampilkan video pembelajaran berikutnya. Coba sekarang kita atur mejanya dulu. Baik anak-anak, sebelum videonya sama Bu Guru ditampilkan, Bu Guru akan membagikan tugas diskusinya ya. Jadi di sini sudah Bu Guru siapkan lembar kerja diskusinya, nanti akan Bu Guru bagikan. Ada 5 pertanyaan di sini. Dan ini akan bisa anak-anak jawab setelah anak-anak menyimak video tadi ya. Termasuk dari materi yang sebelumnya tadi yang dibaca teman kalian itu ya. Jadi nanti diperhatikan lembar kerjanya dibagikan sama Bu Guru, soal-soalnya diperhatikan, kemudian anak-anak mengamati videonya supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerjanya. Begitu ya? Siap ya? Sudah ya? Siap menyimak videonya? Silakan diamati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10, yaitu kisah teladan Luqman. Untuk pelajaran kita hari ini, 1. Meyakini kebenaran kisah teladan Luqman. Yang kedua, mempraktikkan keteladanan Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita yang pertama adalah siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah SWT yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah SWT. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia juga memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah SWT. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam
sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kita berikutnya adalah Luqman banyak bersyukur. Mari kita perhatikan dan kita baca Al-Quran surat Luqman ayat 12 berikut ini. Memiliki perasaan yang halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Pelajaran kita berikutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Perhatikan ya, nasihat Luqman kepada anaknya. Atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita amati dan baca Al-Quran surah Luqman ayat 13 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya
sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini ciri sikap angkuh dan sombong. 1. Memalingkan muka dari manusia yang sombong. Ciri-ciri orang sombong. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Tuhan mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya apabila bertemu dengan teman, maka kita harus mengucapkan salam sambil menyapa. Jangan teracun terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling kaya, paling pintar dan paling hebat. Merasa paling Sesungguhnya besar, ya. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Luqman yang berikutnya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Amati dan bacalah Al-Quran surat Luqman ayat 17 berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika minazmul umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. 1. Dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia sudah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia menentukan agama. Yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik. Misalnya perbuatan berikut ini. 1. Rajin ibadah dan berdoa. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, rajin mengaji, rajin belajar, dan bertutur kata yang santun. Hindari perbuatan buruk atau mungkar. Misalkan 1. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenci kedua orang tua. 3. Membenci bapak dan ibu guru, serta berkata kasar dan kotor. Hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan perintah Allah dengan baik dan sabar menghindari perbuatan yang buruk. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan selesai ya. Sudah ketemu ya kira-kira jawabannya ya. Nah, sekarang tugasnya didiskusikan bersama teman kelompoknya ya. Di situ tadi sudah ada pertanyaannya, ada berapa soal itu tadi? Ada 5 soal yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok. Caranya diskusikan dengan temannya, apa saja jawabannya kira-kira ya. Sambil dicari jawabannya di buku pelajarannya, di buku PAI-nya ya. Jadi anak-anak bisa menggali jawabannya satu dari PTT tadi yang ditampilkan Bu Guru di awal. Masih ingat? Yang kedua, video yang sudah kalian amati tadi. Yang ketiga, sambil dilihat di buku PAI-nya ya. Kemudian didiskusikan bersama temannya.
Jadi di sini nomor 1 ada beberapa jawaban. Itu ya. Gimana anak-anak? Selesai ya? Selesai. Siap presentasi? Siap. Yuk, dari kelompok 1 dulu, maju. Ayo. Dari kelompok 1 akan mengusik atau menyebutkan Dah? Dah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Coba diberi tepuk tangan. Ya, cukup. Kira-kira dari hasil diskusi dari kelompok 1 tadi, apakah dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Bagaimana contoh berbakti kepada orang tua? Silakan dijawab, Ciko. dengan cara berbuat baik, memberikan dan menghormati orang tua. Dengan cara berbuat baik, memuliakan dan menghormati orang tua. Betul nggak? Betul. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 2. Maju semuanya ya. Yang membaca di depan, yang tidak membaca di belakangnya. Silakan dibaca. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Sudah, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Coba dari kelompok 1 atau kelompok 3, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Apakah Luqman itu seorang nabi? Apakah Luqman itu seorang nabi? Silakan dijawab, Nanda. Tidak, Luqman adalah hamba Allah yang saleh yang namanya dibagikan di dalam Al-Quran. Ya, itu jawabannya. Tidak, Luqman itu bukan seorang nabi. Luqman adalah hamba Allah yang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Terima kasih kelompok. Lanjutkan kelompok 3, maju semuanya ya.
Guru bagikan dulu.